sore, Bang Sridharan. Selamat sore. Bang, sebagai seorang praktisi hukum, melihat kasus Amar Joni yang dipindahkan ke Nusa Kambangan itu, Abang melihatnya seperti apa, Bang? Infonya ini, beliau ini pengedar di dalam. Betul. Mengedarkan. Iya. Siapa yang merintahkan untuk dipindahkan ke Nusa Kambangan itu? Ya mungkin pimpinan dari Kalapas. Iya. Karena udah 4 kali. Urgensinya apa? Karena dia mengedarkan. Seharusnya kan kalau dia mengedarkan, sebelum kalau benar nih dia mengedarkan, pada saat ketangkap dia mengedarkan barang di dalam lapas, itu kan seharusnya dia itu diperiksa dulu, dilakukan pengembangan, dilakukan press conference, bahwasanya ini benar atau enggak, salah atau iya. Kalau memang terbukti dia melakukan pengedaran di dalam, maka harusnya diproses, dicari semua. Nah, sekarang kita kan gitu, kita bicara frank aja lah ya. Yang namanya lapas itu kan bukan seperti kantor saya ya. Kantor saya mungkin lebih mudah masuk untuk gimana lah gitu ya. Pemeriksaan tidak berlapis-lapis. Yang namanya lapas itu kita bicara logika. Lapas itu kan satu tempat yang masuk dengan pengawasan ekstra. Apalagi mereka-mereka yang berada di tempat pembinaan yang notabene-nya itu adalah narapidana narkotik. Ini kan rentan sekali Mas. Kalau ada 1.000 orang di dalam, mungkin 99% atau 100% itu adalah pengguna dan pengedar narkotika. Orang-orang yang di dalam ini belum tentu 30% bertobat setelah ketangkap. Ada yang bertahan di level tersebut, ada yang malah naik pangkat ke level berikut. Dengan pengawasan berlapis-lapis seperti ini, kalau barang itu bisa ditemukan di dalam, kan tidak mungkin tanpa kecolongan dari pengawasan. Jadi, andai kata seorang anak salah dibina, kita nggak bisa 100% nge-blame babysitternya. Orang tuanya juga punya tanggung jawab mutlak terhadap salah binanya seorang anak tersebut. Nah, ini contohnya kita kaitkan dengan warga binaan yang berada di dalam lapas. Oke. Berarti bisa dikatakan Sekarang kalau gue tanya, jawab apalah pertanyaan Mas tadi ya, urgensinya apa? Kok secepat itu harus dipindahkan ke Nusa Kambangan? Apakah terbukti sudah? Apakah sudah dikuasai semua jaringannya? Jangan sampai ini orang dikirim ke Nusa Kambangan, ya banyak ya tahanan-tahanan yang dikirim ke Nusa Kambangan, itu kembalinya udah nggak jadi tahanan lagi, udah jadi lain. Jangan sampai jadi apa-apain di sini. Nah, ini harus diperhatikan juga. Urgensinya apa? Sampai harus diborgol begitu, sampai harus ditutup matanya. Saya rasa ya kurang pas ya, agak berlebihan. Seakan-akan mereka itu ya teroris atau pembunuh berantai ya, atau mungkin kalau mereka itu drug trafficker yang bawa kontainer-kontainer, begitu diperlakukan oke, fine, nggak ada masalah. Kalau memang hanya kayak ketangkap apa sih pengen ganja ya? Ganja. Kalau yang cuma ketangkap itu cuma ganja doang, ganja. Dan mungkin kalau materialnya tidak banyak, berarti kan mereka memang pemakai. Kenapa dibilang pengedar? Karena saya lihat tadi beritanya bahwasannya ada pengumuman dari pihak lapas, dia bukan pengedar, dia tertangkap bukan pengedar, tapi ada barang di kamar yang mereka huni. Ya,
Ini masih simpang siur nih berita. Oke Bang. Berarti diduga bisa mungkin Amar ini dijebak atau seperti apa menurut Abang sebagai seorang praktisi hukum? Jadi kalau saya bilang jebak, saya nggak praktisi, saya jadi dukun kan gitu. Kalau saya bilang dia dijebak, nanti gue jadi dukun, gue jadi peramal nanti ya. Kalau itu saya belum berani sejauh itu kasih statement tentang jebak, karena memang riwayatnya juga dia itu ketangkap karena pakai narkoba. Nah, sekarang pertanyaan kita, bagaimana daripada kita membahas sekarang seorang Amar Joni ini pengedar atau pemakai, kenapa nggak kita bahas bagaimana narkoba itu masuk ke dalam lapas, bisa ada dalam sel? Let's be smart lah. Mau sampai kapan sih kalian dicekokin dengan pembodohan massal seperti ini? Hah? Ini kan gue bilang sekali lagi, kalau di dalam rumah, dia di dalam villa, tiba-tiba digerebek polisi atau pihak yang berkait, ada narkotik, itu fine. Ini satu tempat yang sudah diawasin berlapis-lapis. Kok bisa ada narkotik di situ? Kita nggak usah fokus ke Amar Joni lah. Amar Joni itu cuma satu orang dari 300 juta penduduk Indonesia. Kita fokus terhadap narkotik aja. Kalau memang mau diberantas, ayo benar-benar diberantas. Kalau nggak mau diberantas, ya udah jangan pura-pura seperti diberantas. Ibaratkan kalau berani, ya berani. Kalau takut, ya jangan pura-pura berani. Nggak usah suci dalam debu. Frank aja. Kalau memang berani memberantas, cari bagaimana apapun itu namanya, entah itu sabu, entah itu inek, entah itu ganja, bagaimana itu masuk ke dalam lapas bisa ada dalam sel mereka. Itu cari tahu, bukan orang itu dipindahkan ke sana, putus dong ceritanya. Oke Bang, bisa dikatakan diduga berarti ada kerjasama pihak lapas dengan para bandar-bandar narkoba di dalam tahanan. Kalau itu nanti terlalu jauh statementnya. Makanya kan saya bilang, kenapa nggak kita fokus mencari bagaimana barang itu bisa masuk ke lapas. Nanti kalau kita bilang ini kerja sama ini nikah siri sama ini kerja luar sama ini, nanti kan jauh kali statementnya. Makanya gue bilang, kalau mau diberantas, berantaslah. Orang-orang ini ditangkap karena memakai barang terlarang. Divonis agar mendapatkan efek jerah. Ya, bukan mau menaikkan kaliber. Orang dihukum agar mendapatkan efek jerah. Kalau dia nanti dimasukin ke dalam satu wilayah teritorial tertutup, di situ dia bisa mendapatkan barang-barang yang dia pakai di dunia luar yang menyebabkan dia tertangkap dan mendekat di wilayah itu. Apa gunanya dia ditangkap? Apa gunanya dia divonis? Apa gunanya dia disel? Ya udah, mendingan pakai sistem penalti aja. Jadi ada penalti dan rehabilitasi. Tidak ada hukuman fisik kecuali dia mengedar. Pengedar hukum. Barang sekian ke atas, ya udah sesuaikanlah. Udah, tapi jangan sampai yang gak ada duit jadi dihukum maksimal, kasihan juga kan gitu. Kalau pemakai, hukum penalti. Duit, denda. Atau masih di bawah kategori tertentu, misalnya sesuai dengan SEMA, masih di bawah rata-rata, rehab. Kalau sudah di atas SEMA, penalti. Maksimalkan, miskinkan, kalau perlu, bikin miliaran dendanya, kan jerah orang. Tapi pastikan denda itu sampai ke negara, tidak ke oknum, tidak ke pejabat, siapapun dia, elemen apapun itu. Oke, menurut Abang, Amar ini kan pemakai, tapi sudah 4 kali tertangkap. Ya, Apakah itu bisa dikategorikan seorang edik terhadap narkoba? ya pasti dia edik. Nah sekarang gue tanya, istilah gini, dengan menangkap dia bolak-balik, apa yang didapat? Jangan sampai menangkap dia bolak-balik itu tidak dalam wujud pemberantasan. Ada bisikan, ada titipan, nah itu nggak enak lagi nanti. Kasihan kan orang itu harus dijauhi nanti begituan.
peradilan tidak luput dari hamba, ya. Jadi harus ingat. Kadang ya beliau ini pun harus ingat. Tidak selamanya lampu hijau kan, ada lampu kuning dan lampu merah juga. Bang, ini ketika Amar Joni dipindah ke Nusa Kambangan juga kabarnya tidak memberitahukan kepada pihak keluarga. Apakah itu sudah sesuai dengan prosedur atau menyalahi aturan ketika seorang Amar Joni dipindahkan secara mendadak ke Nusa Kambangan, Bang? Makanya kan saya tanya, urgensinya apa? Urgensinya apa? Orang-orang yang dipindahkan ke Nusa Kambangan itu kan orang-orang yang punya kategori khusus. Ya, dulu kalau orang masuk penjara itu horor. Kenapa? Rampok, bunuh, ngeri lah di dalam. Sekarang orang masuk penjara kan apa? Bisa kita bilang 75% ke atas apa? Narkoba. Apa ngerinya? Hanya orang pakai narkoba yang kena tangkap. Mereka bukan bandit kelas atas. Dia jadi bandar, dia kontrol sistem. Nanti itu jadi lain. Makanya aku bilang kalau ada info yang mengatakan dia dipindahkan tanpa memberitahukan orang tua, amin, keluarga atau lawyernya juga ya, urgensinya apa? Nah, ini kan bukan pembangunan Prambanan yang harus dilakukan sebelum ayam berkokok kan gitu. Emang kenapa kalau dia dipindahkan setelah pemberitahuan? Makanya gue bilang, kalau kita mau tertibkan, kita tertibkan benar-benar. Kalau kita nggak mau tertibkan, ya jangan tampang pilih. Oke, itu aja. Kasihan. Masyarakat yang kasihan yang menjadi korban daripada berita. Yang mengkonsumsi berita ini kan masyarakat. Oke lah, rejim-rejim lalu ini begini-begini terjadi. Masa di rejim ini juga terjadi? Apa bedanya? Buat apa nanti kalau nanti sana bikin revolusi sini, bikin revolusi kan itu apa kan? Revolusi itu artinya apa? Tidak semudah mengucapkan satu kata itu kan? Betul. Oke Bang, kesimpulannya langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh pihak keluarga Amar, mungkin kuasa hukum Amar untuk mencari keadilan? Ya kalau saya bilang hukuman dia berapa sih? Tinggal 2 bulan lagi dia keluar. Enggak, maksud saya. Nah, ini yang Dia ini kan dia dipindahkan dari mana ya? Cipinang ya? Salemba ya. Dia masuk ke Salemba itu dengan hukuman berapa kemarin divonis? 6 tahun. 6 atau 7? 7 tahun. 7 ya? Dan bebas sebenarnya Januari besok 2026. Januari bebas. Nah, ini ketangkep lagi pakai ganja. Ancaman hukumnya lebih lagi diberartikan, Bang, di atas 7 tahun berarti. Ya kalau memang begitu, ini setahu saya nih, saya praktisi hukum ya, saya sempat sekolah juga dulu ya gitu. Jadi kalau setahu saya yang namanya narapidana itu ketangkap melakukan kejahatan, ya baik pidana umum maupun pidana khusus, itu biasanya diserahkan ke kepolisian, bukan dipindahkan ke ujung pulau sana, kasarnya. Jadi kalau memang dia ketangkap nih 7 orang, ketangkap pakai apa ganja, atau nggak pakai ganja, ada ganja di kamar mereka, bawa ke kantor, serahkan kepada polisi. Biar polisi investigasi mereka. Dari mana kamu dapat barang ini? Karena setahu saya, tahanan tidak ada IBL. Tidak ada istilah izin bermalam di luar. Senin sampai Jumat dia di dalam penjara, Sabtu Minggu dia boleh pulang ketemu anak istri keluarga, hari Minggu pagi atau Senin pagi dia boleh balik lagi. Kalau begini, bisa. Ini tahanan kan di dalam itu aja. Bagaimana ini daun-daun kering ini masuk? Don't go for the person, go for the system. You break the system, you clear the circle. Ada istilah seperti itu. Berarti pemerintahan di dalam rutan dan tahanan itu harus diperbaiki sistemnya, seperti itu Bang. Yang saya sebutkan sistem itu luas, tidak hanya di situ. Makanya saya bilang sekali lagi,
fokuslah kepada bagaimana masuknya gajah itu ke dalam. Nanti semuanya akan terjawab. Tapi pastikan peradilan yang transparan, bukan peradilan yang suci dalam debu. Gitu. Jadi kalau ada yang memerintahkan mereka, entah siapalah, yang jelas pasti seorang pejabat yang berada di instansi itu kan, entah eselon apa, level apa. Kalau ada istilah seorang pejabat memerintahkan orang itu agar dipindah, orang-orang itu, ya itu ada 7 orang ya, orang-orang itu dipindahkan ke Nusa Kambangan, seharusnya beliau jika bijak, dia telusuri dulu bagaimana itu datang ke sana. Bang, ini kan yang jadi permasalahan dari pihak warga Marjoni dan kuasa hukumnya kan kasusnya belum divonis umurnya berapa tahun, tiba-tiba langsung dipindahkan ke Nusa Kambangan. Itu menyalahi aturan dari segi hukum nggak? Ketika belum divonis, tetapi secara tiba-tiba dipindahkan ke Nusa Kambangan. Seharusnya seperti itu. Dulu sempat ada ya begitu. Jadi sebelum COVID itu, tahanan-tahanan yang divonis 12 tahun ke atas, ada momennya itu diambilin, dipindahkan ke sana. Fine, ya. Tapi kalau ini gue bilang ini lex specialis. Setahu saya sih ya, bukan belum pernah terjadi, pernah. Nanti kalau gue sebutkan dari provinsi mana, siapa, nanti panjang kali, kan gitu. Jadi pernah terjadi seperti ini. Tapi ada keterlibatan pihak-pihak luar. Kalau ini seharusnya itu diserahkan ke kepolisian. Mereka yang berwajib. Terus juga pendapat Abang ketika Amarjoni dipindah ke lapas Nusa Kambangan, kan itu satu sel satu orang. Sudah seperti kayak hidup matinya udah di situ, Bang. Ini apa? Abang melihatnya manusiawi nggak ketika udah dipindahkan satu orang satu sel? One person, one cell. Ya memang kalau kita bicara penjara, pasti tidak selamanya identik dengan kemanusiaan. Tapi jangan sampai ada orang yang menginginkan rasa sakit lebih dari seorang Amarjoni. Ya, ini perlu digarisbawahi. Jadi kalau masalah HAM ya, saya bisa bilang ya, namanya menjalani hukuman untuk kesalahan yang dibuat, itu ya pasti akan ada plus minusnya dengan kemanusiaan. Karena memang untuk memberikan efek jerah. Kalau nanti di dalam tiba-tiba dia dapat AC, dia dapat sofa, dia dapat TV siaran luar negeri, dia bisa makan kebuli, nah itu semua kan nanti sudah, itu bukan efek jerah namanya kan. Bukan harus, sometimes seperti itu. Tapi yang mau saya sampaikan di sini, apabila ini benar-benar peradilan yang netral, bagus, lanjutkan, bongkar semua. Tapi jangan sampai ini hanya terjadi hanya gara-gara ada orang yang menginginkan rasa sakit lebih dari seorang Amarjoni. Itu perlu